Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita sampai saat ini masih beragama Islam, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih memegang agama Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, benar-benar takwa, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita terhadap nikmat ini dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita berada di awal tahun 2025. Oleh karena itu, kita harus membuka masa depan dengan lebih baik daripada tahun 2024. Kita harus optimis bahwa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Karena barang siapa yang mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah rabih, orang yang beruntung. Sedang orang yang sama aja hari ini dengan hari kemarin, dia orang yang merugi. Bahkan orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia ada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu lebih baik daripada hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada satu ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk selalu introspeksi, selalu muhasabah terhadap apa yang pernah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan memperbaiki diri untuk masa mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 18 hingga 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana caranya? Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Ini salah satu ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertakwa secara lebih detail. Yaitu takut kepada Allah itu adalah selalu melihat ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita lakukan pada masa lalu untuk masa depan. Ghadin di sini adalah untuk masa depan yang lebih jauh, yaitu akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah Allah lagi. Jadi dalam ayat ini ada dua ketakwaan, dua perintah takwa, menunjukkan bahwa evaluasi diri, muhasabah, itu ketakwaan yang sangat penting karena diulangi dua kali. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi muhasabah itu daripada hisab, dari kata hisab yaitu menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, muhasabalah, hitunglah amal kalian, hitunglah amalan-amalan yang pernah kita lakukan, berikan nilai berapa nilainya. Anggap saja kita sedang ujian,
Apakah ujian tahun 2025 nilai kita mumtaz, nilai kita 9 atau 8 atau 7 bahkan naudzubillah min dzalik nilai kita 4. Kalau nilai kita 4, nilai kita 5 tahun 2024, maka wajib kita perbaiki untuk tahun 2025 agar nilai kita melesat menjadi 6, bahkan menjadi 7, bahkan 9. Namanya muhasabah, menghitung sendiri diri kita sendiri sebelum kita dihitung oleh Allah, dihitung oleh malaikat pada hari kiamat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu muhasabah, introspeksi, ya, evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai evaluasi ini ada 2. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 23 hingga 24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu, pada hari kiamat itu akan didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam digambarkan dalam suatu hadis diseret, ditarik oleh ribuan malaikat, didatangkan di depan setiap manusia yang meninggal dunia dan akan dihisab pada hari kiamat. Pada waktu itu manusia baru ingat terhadap amalan-amalan yang pernah dilakukan pada waktu hidup di dunia. Tetapi Allah berfirman, fa anna lahu dzikra, fa anna lahu dzikra. Untuk apa dia ingatnya ketika melihat neraka jahanam? Untuk apa dia ingat ketika pada hari kiamat? Kalau mau ingat sekarang, mumpung kita masih hidup tahun 2025, mumpung masih Januari, belum Februari, belum Maret, karena kita tidak ada yang menjamin bahwa kita akan hidup sampai Februari. Kita tidak ada yang menjamin kalau kita mau hidup sampai akhir 2025. Mungkin saja di antara kita akan meninggal dunia pada tahun 2025 ini. Maka persiapkan, mumpung belum meninggal, maka jangan sampai kita menyesal di hari kiamat. Allah berfirman selanjutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang yang melihat neraka jahanam itu kemudian bergumam dan berteriak, ya laitani, seandainya waktu hidup aku beramal soleh, aku menghadiahkan amal-amal soleh untuk diriku sendiri. Qaddamtu li hayati, di dalam hidupku. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah subhanahu juga berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum. Para hadirin yang punya uang, baik yang sedikit maupun banyak, segera infakkan sebagiannya. Min qabli ayyatiya akhadakumul maut, sebelum datang kematian. Nanti kalau sudah mati, sudah sakaratul maut, tinggal 5 menit lagi mati, tinggal 2 menit lagi mati, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, minta mundur sedikit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, seminggu, mundur sedikit ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku. Untuk apa wahai fulan? Untuk bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya ingin bersedekah dan menjadi orang soleh. Sudah terlambat, karena nyawa kita, nafas kita sudah sampai tenggorokan, maka sudah ditutup pintu taubat. Yang menarik para hadirin rahimakumullah, di sini orang yang mau mati ingin hidup lagi, ingin diperpanjang barang sebentar. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk haji dan umrah, bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena sedekah itu disebut dengan sodaqotun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir terus. Kalau kita diundurkan 1 jam untuk sholat, hanya berapa pahalanya? Setelah itu mati lagi, sholatnya juga pahalanya cuma sedikit. Tetapi kalau bersedekah, dia diundur 1 jam, matinya diundur 2 jam, diundur 1 hari, dia infakkan seluruh hartanya. Yang ratusan juta itu, yang miliaran rupiah itu diinfakkan, dibuatkan masjid, dibuatkan sekolah dan seterusnya, diwakafkan rumahnya, tanahnya untuk Islam. Maka dia kemudian meninggal dunia, maka pahalanya mengalir terus. Selama masjid itu dipakai untuk jamaah, untuk sholat Jumat,
untuk belajar ngaji, maka pahalanya mengalir. Itu hebatnya sedekah jariah. Maka barakallahu rahimakumullah, jika kita sudah lanjut usia, sudah lemah dalam beribadah, sudah tidak kuat lagi melaksanakan sholat tahajud lama-lama, tidak kuat lagi membaca Al-Quran panjang-panjang, maka amal yang paling jitu, yang paling tepat adalah bersedekah jariah. Ini detik-detik terakhir dari hidup kita, sedekahkan jariah, kan harta tidak akan dibawa ke akhirat. Bahkan nanti semakin banyak hartanya, semakin sulit pertanyaannya, dan semakin lama kita masuk surga. Tetapi kalau kita mau meninggal dunia, harta kita sudah habis, harta kita sudah menipis, maka pertanyaannya akan lebih ringan dan insya Allah menjadi shadaqatun jariyah. Oleh karena itu, apa kedepannya untuk menghadap Allah? Disebutkan di dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menahan diri dalam hidup ini. Tidak semua yang kita inginkan kita beli, tidak semua harta kita ambil. Kita harus milih-milih harta yang halal, meninggalkan harta yang haram, ya, kemudian memilih membeli sesuatu yang dibutuhkan saja. Selain itu kita infakkan, yaitu menahan diri. Orang cerdas adalah orang yang mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Untuk apa menahan diri? Untuk beramal yang akan dibawa kepada kematian. Tahan diri untuk berdiri lama, salat tahajud, tahan diri untuk berpuasa sunnah, tahan diri untuk membaca Al-Quran 1 juz setiap hari agar bisa dibawa ke alam akhir. Namanya menahan diri untuk beramal sesudah mati. Itulah orang kuat. Kata Rasulullah SAW, asyadid, orang yang kuat bukan orang yang mampu memukul orang sehingga jatuh, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan diri sehingga tidak berbuat maksiat. Oleh karena itu orientasi kita harus akhirat. Disebutkan di dalam suatu hadis, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salas. Jika anak Adam mati, maka seluruh amal pribadinya seperti sholat, seperti haji, seperti umrah, membaca Al-Quran, seperti puasa terputus, kecuali 3 amalan yang mengalir. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah bagi punya uang. Kedua, ilmun yuntafa'u bi, yang pernah ngaji, yang punya ilmu, yang hafal 1 ayat, yang hafal 1 hadis, sampaikan. Ilmu itu bermanfaat bagi orang yang menyampaikannya. Jika orang yang mendengarnya mengamalkan, maka pahalanya akan mengalir kepada yang menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak kandung, anak biologis, bukan juga anak ideologis. Santri-santri, orang-orang yang kita ajarkan itu akan mendoakan kita, dan setiap amalan yang mereka lakukan akan menjadi amalan kita nanti pada hari kiamat. Itulah 3 amalan yang akan membawa pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena itu para hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita di dunia ini berangan-angan panjang. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Di dalam surah Al-Hasr ayat 19 terusan daripada ayat takwa ini adalah, janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan diri mereka, dan diri sendiri akan juga lupa terhadap dirinya. Mereka adalah orang fasik. Ini ditafsirkan di dalam nanti surat Al-Hadid ayat 16. Jadi pada hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita ini melupakan akhirat. Ya. Hadirin rahimakumullah, maka al-ajiz dalam suatu hadis, al-ajiz, orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu di dunia ini dan tamanna ala ulail amani, berangan-angan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 96, orang-orang Yahudi itu digambarkan berangan-angan hidup 1000 tahun lagi. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu amar. Salah satu dari kaum Yahudi, dari Ahlul Kitab, berangan-angan untuk hidup 1000 tahun lagi. Alhamdulillah, umur umat Islam tidak panjang-panjang. Umur umat Islam sekitar 63 tahun, 60, 70, bahkan 80, itu jarang. Tetapi rata-rata 60 ke atas. Oleh karena itu, para rahimakumullah, kenapa umurnya pendek? Supaya jangan banyak berangan-angan. Hidup di dunia cuma sebentar. Insya Allah nanti kita
akan hidup abadi di akhirat. Oleh karena itu marilah kita pendekkan amal kita pendekkan angan-angan kita, karena orientasi kita adalah sesudah mati, orientasi kita adalah akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu berintrospeksi, muhasabah terhadap kita diri sendiri untuk mempersiapkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada ayat selanjutnya, ayat Al-Hasr ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka gunung itu niscaya akan berpecah belah, akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kuat untuk menahan isi Al-Quran, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini menyindir kaum muslimin, menyindir orang-orang yang baca Al-Quran tapi tidak luluh hatinya. Gunung aja luluh mendengar Al-Quran, masa hati kita tidak luluh, keras hati kita. Luluh itu menjadi khusyuk kalau baca Al-Quran, menangis, wabil khusus ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan siksa api neraka, ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang surga, menggambarkan tentang kematian, tentang hari kiamat, tentang malaikat, tentang siksa kubur, maka hati kita harus luluh. Oleh karena itu di dalam surah Al-Hadid ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah." Apakah belum datang waktunya kita untuk khusyuk hati kita mendengar ayat-ayat Al-Quran? Apakah tahun 2025 ini kita masih tidak khusyuk ketika membaca Al-Quran, ketika mendengar lantunan ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh imam sholat? Apakah belum waktunya kita muhasabah bahwa umur kita semakin hari semakin berganti tahun, berarti semakin pendek umur kita? Mestinya menyambut tahun baru bukan dengan bergembira ria, menyambut tahun baru dengan tetesan air mata, karena semakin dekat ajal kita. Pada hadirin rahimakumullah, apakah sudah waktunya orang-orang beriman untuk khusyuk hatinya mendengar ayat-ayat Al-Quran, mengingat Allah, dan janganlah mereka seperti ahlul kitab yang sangat panjang angan-angan mereka sehingga hati mereka keras. Oleh karena itu pada rahimakumullah, kita harus selalu mendengar ayat Al-Quran, mendengar pengajian, mendengar khutbah, mendengar ceramah, supaya hati kita luluh, diingatkan dengan akhirat, diingatkan dengan kematian. Aktsiru min dzikri hadimin ladzat, perbanyak mengingat kematian. Dengan memperbanyak ingat kematian, maka kita jadi luluh dan mempersiapkan diri kita mencari bekal untuk akhirat. Demikian, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat dan mampu mengetuk hati kita, sehingga 1 tahun ke depan kita siap untuk mengamalkan amalan-amalan yang soleh, sehingga kita siap kapan-kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrih 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.